Ada yang sudah kenal dengan ibu dan rekan-rekan ibu? Oke, perkenalkan nama ibu Ikramatul Atia dan rekan ibu Neni Asiska. Oke, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas siapa? Silakan bikin doa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum belajar ibu akan aksen terlebih dahulu. Adita Pradita, Amika Citra Aryani, Agun Sintia Sari, Agus Dio Irawan, Arfan Doriansa, Beril Anhar Irawan, Dimas Wahyu Azikri. Belum masuk. Deprianto, Diki Arianto, mana enggak masuk. Apa? Dina Ramadhani, Dwi Afriani, Eko Edi Prayogo, Ani, Iqbal Fatur Rahman, Jenny Irsa Monovia, Keisha Dia Latifah, Muhammad Sarifudin, belum berangkat. Maria Upa, Naya Kaisha Aulia, Muhammad Yusman Sudi, Naila Mahmubah, Nurul Faiza, Ridho Fadila, Ridho mana? Berangkat. Serti Handayani, Soleh Al-Mukarram, Firmansyah, belum masuk. Oke, langsung ke materi aja ya. Yang pertama, mengenal menu-menu yang ada di Word. Menu adalah bentuk perintah yang ditampilkan dalam bentuk simbol teks pada Microsoft Word. Menu di dalam Word terdiri atas submenu File, Edit, View, Insert, Format, Tool, Table, Windows, dan Help. Di dalam menu-menu tersebut terdapat banyak perintah yang sudah dikategorikan menurut menu di atasnya. Ikon atau icon adalah bentuk perintah yang ditampilkan dalam bentuk simbol gambar yang mewakili operasi tertentu. Ikon merupakan simbol yang mudah dikenal oleh pengguna dan tidak jarang gambarnya disesuaikan dengan karakter perintahnya. Misalnya, menyimpan file disimbolkan dalam bentuk disket Word lebih banyak menekankan kemudahan pengguna dengan memberikan bentuk ikon yang mudah diatur. Bagian-bagian menu Word. Ada yang tahu bagian-bagian menu Word itu ada apa saja? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Itu ada loh, lagi buka kantornya. Mana gambar ini? Ada yang tahu? Baik, kalau nggak ada yang tahu akan ibu jelaskan. Aku Pak, apa? Ada apa saja? Terdapat banyak perintah. Itu nggak ada di situ. Adanya di Word. Sambil digital Word-nya ya. Enter dulu. Home, insert, tabel, layar, refresher, guide, smiley, benar. Itu termasuk di submenu. Oke, akan dijelaskan.
dan view. Pengaturan jendela. Berisikan tool minimize yang ada di pojok situ. Itu kan ada gambarnya kan? Minimize itu untuk meminimalkan tampilan jendela atau menyembunyikan tampilan jendela. Sedangkan maximize yang di sebelahnya situ itu adalah untuk memaksimalkan tampilan, itu untuk memperbesar tampilan seperti ini. Kalau close yang terakhir itu tanda silang, itu untuk keluar dari tampilan jendela. Kotak dialog itu kumpulan perintah kotak dialog yang sudah disimpan. Ruler yaitu penggaris yang ada di pinggir kertas, baik secara vertikal maupun horizontal. Dan view ruler yaitu menu untuk mengatur dari roller. Roller adalah tool yang bisa digunakan untuk menggulung atau men-scroll baik secara vertikal maupun horizontal. Status bar, menu yang menampilkan status dalam lembar kerja. Lembar kerja adalah halaman kertas yang bisa kita tulis. Mengatur tampilan halaman kerja, berisikan menu untuk mengatur tampilan seperti web layout, print layout, dan grid mode. Zoom in dan zoom out yaitu untuk memperkecil dan memperbesar tampilan. Dan valita dan new untuk membuka dokumen. Set itu untuk memperbarui dokumen Word yang sudah dibuat, langsung menyimpan itu tanpa mengubah tampilan isi dokumen. Save as itu untuk menyimpan secara terpisah tanpa mengubah dokumen Word. Yang keempat itu print untuk mencetak dokumen Word melalui printer. Yang kelima itu browser untuk bersalam. Boleh gabung tapi nggak sini gabung sini. Baik, akan diberlanjut. Browser itu fungsinya untuk memilih lokasi penyimpanan yang akan di-save atau di-save. Dan di home itu ada paste. Paste itu untuk menempelkan hasil dari copy ataupun cut. Cut itu untuk memotong teks atau objek yang terpilih. Copy itu untuk menggandakan atau mengcopy teks atau objek yang terpilih. Ada yang tahu fungsi bold? Huruf B itu? Mengembangkan huruf. Ya, benar. Kalau italic, ada yang tahu? Mengirimkan. Underline? Oke. Font itu fungsinya untuk memilih jenis font yang akan kita pakai. Font size itu untuk kita untuk memilih ukuran font yang akan kita pakai. Draw font atau serif font itu fungsinya untuk menambah atau memperbesar font, sedangkan serif font itu untuk memperkecil atau mengurangi ukuran font. Change case itu untuk mengubah penggunaan huruf kapital pada teks. Subscribe itu fungsinya untuk membuat tulisan pangkat atas dan superscribe itu untuk membuat tulisan pangkat bawah. Font color itu fungsinya untuk mengubah serta memilih warna dari teks atau huruf. Bullet itu untuk menambahkan bullet atau tanda lainnya. Dan numbering itu untuk membuat penomoran secara otomatis. Ada yang tahu online itu fungsinya untuk apa? Yang baru datang tolong diperhatikan.
Ada. Nah, ada yang tahu fungsi dari itu? Oh, Left. Kalau center? Kiri itu. Center? Oke. Kalau right? sebelah kiri. Tengah. Justify. Justify itu apa? Fungsinya? Ada yang tahu? Ada yang Kalau tahu? kalian memperhatikan nanti ada kuis pasti bisa menjawab. Paragraf. Itu untuk mengatur kanan dan kiri. Hah? Kanan dan kiri. Karena kanan kiri atau Kanan kanan dan kanan. kiri. Oke. Mati lampu. Line and paragraph. Ada yang tahu line dan paragraph itu disimbolkan apa? Buka board, lihat di board. Itu loh, itu kan sudah ada itu kan. Kelihatan nggak? Enggak. Line dan paragraf itu fungsinya untuk mengatur dan menyesuaikan jarak antar baris. Shading itu untuk mengubah latar belakang teks. Border itu untuk menambahkan garis tepi pada teks yang dipilih. Dan yang terakhir itu ada style. Di style itu ada heading style yang berisikan pilihan format judul atau subjudul yang terpilih. Text style itu berisikan pilihan mengatur tema paragraf. Oke. Insert itu ada tabel. Tabel itu berfungsi untuk membuat tabel seperti Excel secara cepat dan praktis. Picture itu untuk menambahkan gambar atau objek di dalam dokumen. Shape itu untuk menambahkan karakter seperti lingkaran, kotak, oval, panah, dan sebagainya. Header dan footer itu fungsinya untuk menambah catatan halaman. Page number itu untuk membuat nomor halaman. Dan yang terakhir itu text box. Text box itu fungsinya untuk membuat tulisan di dalam box. Layout. Di layout itu ada margin. Margin itu untuk membuat jarak tepi kertas, yaitu kiri, kanan, atas, dan bawah. Orientation itu untuk membuat posisi kertas berdiri atau potret, dan tidur itu landscape. Size itu kita untuk mengatur jenis kertas yang akan kita pakai. Kolom itu untuk membuat satu baris itu ada 2 atau 3. Membuat satu lembar kertas itu ada 2 sampai 3 baris lajur ke bawah. Itu contohnya seperti koran. Koran itu kan satu lembar kan ada berapa lajur ke bawah kan? Nah, seperti itu. Brick itu untuk digunakan untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom teks. Selanjutnya cara membuat makalah. Yang pertama itu tentukan tema atau topik pembahasan. Jadi sebelumnya adik-adik sebelum membuat struktur pembuatan makalah. Yang pertama itu ada cover, yang kedua kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, yang di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, dan yang kelima itu bab 2 pembahasan, isi yang akan dibahas, dan yang keenam itu bab 3 penutup atau kesimpulan dan saran, yang terakhir itu daftar pustaka. Cara membuat makalah itu yang pertama
menentukan tema atau topik pembahasan. Jadi sebelum kita membuat makalah itu harus menentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua, kumpulan referensi. Kumpulan referensi itu bisa kita ambil dari jurnal, buku, ataupun Google juga bisa. Yang ketiga itu tulis makalah secara sistematis. Dan yang terakhir menyunting makalah. Oke, lanjutnya Mbak. Langkah pertama itu buka aplikasi Microsoft Word terlebih dahulu. Terus atur terlebih dahulu ukuran kertas di layout size A4 Diperhatikan ya, nanti kita langsung dengan praktek. margin top 3 cm dan bottom 4 cm, right 3 cm dan left 3 cm. Selanjutnya tulis judul makalah. Kebanyakan makalah judul pada cover makalah menggunakan font Times New Roman dengan ukuran font 14 dengan setting bold dan ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Dan jangan lupa dengan center atau rata tengah. Selain judul makalah ukuran fontnya adalah 12. Menambahkan logo pada makalah yang terletak di bagian tengah cover. Dalam sebuah cover, makalah biasanya akan ada logo sekolah atau universitas yang berukuran sedang. Kemudian menyantumkan profil penulis yang biasanya dituliskan dengan nama atau bisa juga lengkap dengan kelas dan jurusan. Jangan lupa juga menambahkan kalimat disusun oleh dan ditambahkan nama-nama yang menyusun atau membuat makalah tersebut. Selanjutnya, menuliskan nama sekolah atau universitas dengan menggunakan huruf kapital dan setting bold khususnya untuk bagian sekolah atau universitas, dan jangan lupa menuliskan jurusan atau fakultas. Yang terakhir itu penulisan tahun pembuatan dari makalah tersebut. Selanjutnya membuat kata pengantar menggunakan jenis font Times New Roman dengan ukuran 12. Jangan lupa center dan bold. Berikutnya membuat daftar isi otomatis dengan cara klik reference, pilih table of contents, pilih automatic table 2. Membuat bab 1 pendahuluan. Latar belakang rumusan masalah, tujuan pembahasan. Di bagian bab 1 pendahuluan itu dengan menggunakan jenis font Times New Roman, ukurannya yaitu 12. Dan jangan lupa di center dan di bold. Sedangkan untuk subbabnya jangan lupa untuk di justify. Membuat bab 2 pembahasan. Cara sama seperti membuat bab 1. Bab 3 yaitu bab 3 yaitu penutup, ada kesimpulan dan saran dari pembahasan. Dengan menggunakan jenis font Times New Roman, ukurannya yaitu 12. Kemudian di center dan di bold. Sedangkan untuk subbabnya justify. Yang terakhir itu daftar pustaka. Penulis daftar pustaka ini juga berbeda-beda dari mana sumbernya. Dari internet, yaitu ada nama, tahun penayangan, judul, URL, waktu pengambilan atau waktu akses. Kalau dari buku yaitu ada nama, tahun terbit, judul buku, kota, dan nama penerbit. Cara merapikan daftar pustaka, klik Ctrl dan C. Cara membuat penomoran halaman. Caranya klik insert, lalu page number, lalu bottom of page, pilih line number 2. Klik page number lagi, lalu format teks, number di format, pilih angka Romawi 1, 2, 3, dan 4. Untuk merubah penomoran, klik page number, format number, pilih angka 1, 2, 3. Kemudian heading. Cetak heading yang digunakan yaitu heading 1. Yaitu terdiri dari judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, dan bab 3. Dan heading 2 itu ada subbab. Cara mengheading dengan cara blok bagian yang ingin di-heading, kemudian pilih heading 1 pada menu. Yang terakhir, save makalah dengan cara klik file pojok kiri, kemudian pilih save atau save as. Save untuk nama yang sama, kalau save as untuk nama yang berbeda, atau biasa tepatnya itu Ctrl S. Oke.
Ya. Tidak lain gak pakai tidak. Jenis fontnya kita pakai Times New Roman. Beda tuh. Kita ke halaman selanjutnya. Pembuatan kata pengantar. Oh, oke. Kita baca di sini ya. Kita menambahkan halaman itu di sini. Diperhatikan karena omongan saya nanti ada ditulis. Masuk ke menu reference. Menambahkan. Menu reference. Di table of context. Klik table of context. Malam diinsert di di menu insert. Nanti kita membuat daftar isi. Di menu insert, di page. Di Pagedrea. Yang page ini. Nih. Oke, kita klik. Nah, ini sudah menambahkan halaman baru. Coba, halaman baru. Nama logo itu bukan di bawah nama loh. Logo itu tidak ada satu unsur. Nah, itu bukan di situ. Kalian kok yang Makanya diperhatikan, jangan lupa sendiri. Nah, saja kita menuliskan kata pengantar. Ini. Gak usah ditulis yang kata puji syukur kata pengantar. Nah, ukurannya 12 dan New Roman. Tolong diperhatikan. Kita sudah masuk di kata pengantar, nggak usah masuk yang itu. Itu udah tadi. Makanya diperhatikan. Kata pengantar ukuran 12 di bawah. Udah? Selesai? Jangan selesai? Kita isi nanti. Kita begini. Di periksa lagi. Kita buat halaman baru. Lanjut ke ini. B. Kita tag aja. Dan sudah lanjut ke B. Rumusan masalah. Lanjut ke B. Latar belakang. Kita membuat judul besarnya untuk kita membuat daftar isi. Ini numbering tadi. Pembahasan. Nih, yang B macam-macam hardware. Yang kedua ada mouse. Yang satu, oh nggak usah.
Kering namanya. Ini blok mas. Dan selanjutnya ada yang terakhir B syarat. Aduh, memori penuh. Di sini daftar pustaka. Lembar baru daftar pustaka. Selanjutnya kita membuat daftar isi. Daftar isi itu di bawahnya kata pengantar. Nah, daftar isi itu seperti ini. Ini kita membuat otomatis ya, bukan diketik satu. Tulis lembar baru tapi di bawahnya kata pengantar. Kata pengantar itu mendaftar isi secara otomatis. Jadi kita di situ, tapi kita heading terlebih dahulu untuk bisa membuat daftar isi secara otomatis. Kita heading. Nih, bab 1 kita blok. Diperhatikan. Bab 1 pendahuluan kita blok. Ambil lembar mana? Di blok. Masuk ke heading 1 ini. Nih. Klik heading 1. Nah, di blok. Di belakang tengah. Itu kan dia nggak beraturan ya kalau udah di heading 1. Heading 1. Nah, di blok. Klik heading 1. Klik. Di blok, di board, di rasa tengah, di pada tengah, warna diganti kaki, klik satu, klik satu, klik pada tengah, langsung diganti warna hitam. Itu biru, ya biru kalau dia masih di Memang mahasiswa haji satu mbak. Warnanya bilang gue. Oh enggak satu mau. Merah urut. Warnanya kan di yang ganti warna hitamnya ini. Sama orang di sana gini. Yang selanjutnya latar belakang itu heading 2. Subbab itu kita menggunakan heading 2. Blok latar belakang. Subbab itu heading 2. Semua subbab itu heading 2. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 itu heading 1. Subbabnya heading 2. Semua di heading. Subbab itu heading 2. Bab 1, bab 2, bab 3 itu heading 1. Tolong diperhatikan.
Reference ke table of contents. Table of Ya, selebel. Yang namanya kancet. Sebentar Kak. Ya, karena punya kakak sudah diklik. Tabel of content. Itu yang otomatis tabel itu Kiki malah. ya. Terus table of contents. Lagi Cantik Kak. Nih dan Karisi. nggak usah kontak ini waktu itu perhatikan dulu. nggak bisa. Di menu reference kita di-insert si Tasya Apa itu? Ada di dalam. Apaan tuh? di ADD Newsshot. Kayak jam gitu. 9:11. Nih, muncul lagi nih nanti. 9:16. Muncul lagi tuh kan? Kalau udah ini, kita isi. Kita dapat referensi dari mana? Ini dari buku, dari jurnal atau dari manapun artikel atau dimanapun. Kita pilih buku. Ini ada title, year, city, dan publish. Author itu pengarangnya. Pengarangnya siapa? Kita tulis sini. Ada title, ada year, city. Kita isi semua. Titel itu judul, year, tahun. Kita isi di sini. Nanti kalau kita sudah isi semua, kita oke. Kalau kita oke nanti dapat lagi. Saya paham? Sudah paham cara pembuatan makalah? Sudah. Selanjutnya kita ke kuis ya. Kembali aja, kembali. Sebabnya itu. Sebabnya belum jadi. Kita ganti ke kuis. Siapkan HP-nya. HP. Nasi nggak apa-apa ya Mbak. Nanti kita. Ini yang pertama, Naila. Yang saya panggil apa? Satu kelompok aja. Satu kelompok aja apa? Yang kedua, Dwi. Yang ketiga, Kesia. Ya, asik main gamenya. Tadi kan saya sudah mengatakan, kita bilang diperhatikan materi yang sudah dijelaskan. Kita main kuis nanti ada hadiah. Malah main sendiri-sendiri. Yang pertama, Naila, Dwi,
Oke.